Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memodifikasi modul ajar. Nah, teman-teman sekalian, salah satu yang keren di kurikulum Merdeka adalah perangkat ajar, modul ajar, semuanya sudah tersedia sangat lengkap di platform Merdeka Mengajar. Tidak hanya itu, perangkat ajar dan modul ajar tersebut sudah melalui proses kurasi yang sangat ketat di kementerian. Jadi teman-teman tinggal download saja. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah mengembangkan, memodifikasi, menyesuaikan modul ajar maupun perangkat ajar tersebut sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan kondisi kekhasan sekolahnya teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas bagaimana cara memodifikasi modul ajar. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bagaimana cara memodifikasi modul ajar, mari sama-sama kita pahami terlebih dahulu konsep modul ajar yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman sekalian, modul ajar yang dimaksud di sini berbeda dengan modul-modul yang biasa atau sering kita jumpai pada modul PJJ atau pendidikan jarak jauh. Modul ajar yang dimaksud di sini lebih kepada 3 poin yang sudah teman-teman lihat di layar. Yang pertama, modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP teman-teman sekalian, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian yang ketiga, konsep tentang modul ajar ini adalah pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, teman-teman sekalian, jika melihat komponen modul ajar yang lengkap itu seperti ini, teman-teman sekalian bisa lihat sendiri di layar. Ya. Kemudian, nah, kerennya di sini adalah modul ajar ini komponen yang tersedia atau lengkap yang teman-teman saksikan di layar ini tidak wajib. Ya, seperti ini tidak wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar. Namun guru di sini diperbolehkan untuk memilih menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelasnya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, komponen yang wajib dalam modul ajar itu ada 3 semuanya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua, langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga, asesmen pembelajaran. Ini kemudian sebenarnya merujuk pada RPP penyederhanaan itu, teman-teman sekalian. Nah, lagi-lagi, pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Misalnya boleh yang keempat, menambahkan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian, acuan teknik memodifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Tentang CP dan ATP akan kita bahas pada sesi video yang lain ya teman-teman. Silahkan dicek nanti di channel YouTube Ashabul Yamin FM. Kemudian yang kedua, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Dan yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkah. Yang harus diperhatikan teman-teman dalam memodifikasi modul ajar adalah apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Apakah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah? Adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Ini teman-teman sekalian yang harus diperhatikan dalam modul ajar. Nah, sekarang selanjutnya kita akan langsung saja action untuk bagaimana cara memodifikasi modul ajar. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita langsung saja action
langkah-langkah bagaimana cara memodifikasi modul ajar. Di sini kita sudah siapkan format atau lembar khusus untuk memodifikasi modul ajar. Format atau lembar ini teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Memodifikasi modul ajar ini terdiri dari 3 cara ya teman-teman sekalian. Yang pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu modul ajar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita memodifikasi modul ajar, ini hasil modifikasinya beserta dengan keterangan modifikasi. Dan yang terakhir adalah finalisasi modul ajar yang telah dimodifikasi. Baik, kita satu persatu dulu teman-teman, pelan-pelan, step by step. Oke, kita kesini dulu. Nah, teman-teman, yang harus diperhatikan di sini adalah dokumen yang perlu disiapkan. Nah, dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman sekalian? Modul ajar yang telah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk lebih mantapnya lagi, teman-teman juga bisa menambahkan ATP. Ya, ATP dan TP. ATP dan TP, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang merupakan hasil analisis dari CP, capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya teknik modifikasi yang teman-teman harus ingat di sini adalah ini kata kuncinya teman-teman sekalian, ada 2 di sini saya buat kata kuncinya. Yang pertama, sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan karakteristik sekolah. Kemudian tuliskan pengembangan idenya, tentukan bagian-bagian yang dirasa penting. Tentukan bagian-bagian yang dirasa penting untuk dicantumkan dalam modifikasi modul ajar, berikut alasannya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini saya sudah mengidentifikasi salah satu modul ajar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Tentu saja, terlebih dahulu modul ajar yang saya identifikasi ini saya download, teman-teman sekalian. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman tinggal download. Itulah kerennya kurikulum Merdeka. Kita ngedownloadnya di platform yang sudah resmi disediakan oleh kementerian, dan konten-konten yang ada di dalamnya sudah melalui proses kurasi alias seleksi yang sangat ketat. Jadi nggak sembarangan teman-teman sekalian. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada komponen. Nah, komponen di sini kembali ke tiga isi dari modul ajar yang sudah saya bahas di awal tadi. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua langkah-langkah pembelajaran, ya, dan yang ketiga sebentar. Dan yang ketiga, pelaksanaan asesmen atau penilaian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ini basically ya, dasar sebenarnya. Di langkah-langkah pembelajaran ini tidak berubah ya. Standar 3 hal: pendahuluan, inti, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Sama saja sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, hasil identifikasi saya, modul ajar yang sudah tersedia di modul ajar yang sudah saya download tadi ya, judulnya norma yang berlaku di sekolah. Kemudian penulis modulnya Dery Nodianto, MPD, fase E. Tema di sini kita kosongkan saja, karena tema biasanya digunakan pada modul proyek pemuatan profil belajar Pancasila. Nah, di sini tinggal kita copy paste apa yang ada di modul yang hasil download kita itu, teman-teman. Ini hasil kopas ya. Tinggal di copy paste saja yang di bagian sini. Nah,
Di kolom keterangan modifikasi, teman-teman sekalian, barulah kemudian menyesuaikan. Disinilah dilakukan penyesuaian itu. Seperti di sini, ya. Saya melakukan penyesuaian dan penyederhanaan. Misalnya di sini peserta didik mengasosiasi, ya, mengasosiasi. Saya ganti kata mengasosiasi dengan menghubungkan, ya. Kemudian kalimatnya saya buat lebih runut dan lebih terarah agar memudahkan siswa untuk memahami tujuan belajarnya. Ya, jadi di sini hasilnya peserta didik menghubungkan, mengkaji norma yang berlaku di sekolah dan menemukan perilaku apa saja yang harus dilakukan untuk mematuhi norma tersebut. Kemudian mempraktikkan membuat kesepakatan bersama. Ini teman-teman sekalian muncul dari hasil telaah saya terhadap alur tujuan pembelajaran hasil analisis dari CP, di mana di alur tujuan pembelajaran itu menunjukkan bahwa output akhir dari alur tujuan pembelajaran pada norma yang berlaku di sekolah ini adalah membuat kesepakatan bersama. Ada hasil kesepakatan kelas, ya, yang dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, itulah hanya muncul seperti ini. Oke, begini alurnya teman-teman. Nah, sekarang di bagian pendahuluan pun saya melakukan beberapa penyederhanaan, ya. Penyederhanaan apa yang tidak ada di sini saya coba lengkapi. Misalnya di sini di bagian pendahuluan ini tidak mencantumkan mengecek kehadiran siswa, padahal kondisi di sekolah kami kehadiran siswa menjadi perhatian, ya, sehingga harus dilakukan cross check terhadap kehadiran siswa di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian, nah, lagu Bagimu Negeri, ketika menyanyikan lagu Bagimu Negeri, di sini saya mengganti dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan beberapa pertimbangan, ya, bisa teman-teman lihat sendirilah di sini. Nah, kemudian di bagian inti saya juga melakukan penyesuaian, ya. Karena ini modul dibuat dengan alokasi waktu 2 JP. 2 JP di situ 2 kali 45 menit, ya. Sementara di sekolah kami masih berlaku standar 2 JP sama dengan 2 kali 35 menit, ya. Nah, di sini ada proses pengurangan waktu sehingga saya pun harus menyesuaikan step by step kegiatan inti yang harus dilakukan, sehingga beberapa saya sederhanakan di sini. Nah, ini pun tetap mengacu pada output pembelajaran, yakni dokumen kesepakatan kelas. Oke, nah di bagian penutup di sini saya menambahkan, ya, refleksinya nggak kelihatan di sini, sehingga saya coba tambahkan refleksi dengan alur 4P. Pertanyaan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan pertanyaan perbaikan ke depan. Ini menurut saya perlu dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, asesmen di sini pun saya melakukan beberapa penyederhanaan, ya. Penyederhanaan ini lagi-lagi terkait dengan waktu yang tersedia, ya, dan menyesuaikan dengan output hasil pembelajaran. Oke, teman-teman sekalian, begitu alurnya. Ketika ini sudah jadi, maka kita akan bisa lanjut ke tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini kita sudah bisa lakukan penyederhanaan, teman-teman sekalian, ya. Apa yang kita rubah tadi di sini, bentuk di kolom komponen sudah berubah semua, ya. Sudah berubah. Di sini keterangannya tetap, ya. Keterangannya tetap. Tekniknya teman-teman, tipsnya adalah teman-teman tinggal copy paste tabel ini, tabel identifikasi ini tinggal di copy paste, ya, tinggal di copy paste, di copy, kemudian di paste di sini, ya. Barulah kemudian teman-teman melakukan editing, ya. Teman-teman editing berdasarkan hasil keterangan modifikasi. Begitu tekniknya, teman-teman sekalian, ya. Nah,
setelah ini kan sudah sesuai ya. Nah, mengecek kehadiran siswa sudah masuk semua. Lagu Bagimu Negeri sudah diganti Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, ini yang saya kasih tanda, ini hasil modifikasi nih ya. Nah, kemudian di sini juga saya menambahkan asesmen ya. Tadi nggak ada penyampaian asesmen, saya tambahin asesmen. Oke, di bagian inti pun demikian ya. Ini yang saya kasih bold nih adalah kegiatan-kegiatan yang prioritas ya, yang harus dilakukan oleh peserta didik pada saat kegiatan diskusi kelompok ya. Nah, di bagian asesmen juga saya melakukan penyederhanaan. Ini penyederhanaannya, keterangan modifikasinya. Kemudian kalau tadi di modul awal hasil identifikasi masih membagi aspek penilaian menjadi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, tapi di sini saya sudah rubah semua. Bagaimana asesmen dilakukan? Penilaian sikap dilakukan secara holistik melalui observasi pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. Asesmen dilakukan untuk mengukur karakter. Ya. Ini kata kuncinya karakter dan kompetensi. Karakter dan kompetensi yang muncul pada saat pembelajaran. Nah, karakter yang akan diukur itu 3 hal ini berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun kompetensi yang akan diukur pada saat pembelajaran itu adalah ini teman-teman sekalian ya, berdasarkan hasil telaah saya terhadap identifikasi modul. Oke, nah teman-teman sekalian, di bagian yang ketiga modul yang telah dimodifikasi ini adalah finalisasi ya. Finalisasi komponennya tetap ya, namun di sini ada beberapa penambahan. Di sini saya tambahkan sebenarnya ya, bagian keempat itu perlu menambahkan kolom waktu dan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kolom waktunya sudah tersedia dan komponennya satu. Yang pertama tujuan belajar, kemudian susunan pembelajaran atau langkah-langkah, kemudian asesmennya, dan yang terakhir alat dan bahan dan alat ya. Saya membutuhkan ini untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih menarik, dan ini menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar siswa, menyesuaikan juga dengan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Nih teman-teman sekalian, cara memodifikasi modul ajar. Sekali lagi, format ini tidak baku teman-teman sekalian. Ini saya buat dalam bentuk landscape ya. Teman-teman kalau mau menggunakan layout portrait juga bisa ya, dan menggunakan format yang berbeda pun boleh ya. Tapi jika teman-teman butuh dan ingin menggunakan format ini, boleh, silahkan. Link formatnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.